Wis, malam ini pun sampean terima dengan hati, jangan dengan akal. Dengan akal pasti Anda tidak akan bisa menerima. Di dalam ruh, di dalam hati ada nur. Jasad, ya, di dalam jasad itu ada roh. Jasad ini zikirnya la ilaha illallah. Ruh atau hati zikirnya hu Allah, diucap hu Allah. Di dalam ruh itu ada nur, cahaya. Untuk bisa memunculkan rasa itu lewat nur, cahaya. Nah, nur ini dihasilkan dari ilmu, ajaran-ajaran yang mengesahkan Allah sehingga Anda faham, kemudian praktek zikir, disitulah nanti nur dengan sendiri akan muncul. Nur ini maksudnya adalah cahaya makrifat Allah. Tutu Mbak Nur lo ya. Nur itu cahaya. Jadi cahaya ini akan ditaruh Allah di dalam hatimu kalau hatimu berzikir. Lah zikir yang kami maksud adalah syu'arul basyirah. Gusti Allah iku ono ae. Ketemu rasa iki kok bagaimana? Kudu diterangi hatimu iku. Allah akan meletakkan cahaya di dalam jagate hatimu itu karena Anda itu berzikir. Yang maksud dan tujuannya zikir, hatimu nuju nang Allah. Bisanya nuju nang Allah di makom musyahadah, tidak lain dan tiada bukan, Anda harus selalu melantungkan zikir syu'arul basyirah atau rasa. Diem, orang ucap tapi merasakan. Rasa itu iman. Iman itu percaya kalau hidup itu wujudnya Allah di segala hal apapun adanya. Anda lewat zikir rasa, zikir iman, merasakan bahwasanya mengimani bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup, yang hidup itu bukan sifat, bukan nama, tapi hidup itu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun, itu wujudullah. Lah, hatimu dipaksa untuk iman di dalam semua lini apapun, di situ yang tampak, yang nyata wujudnya Allah. Oke, ketika belum di ainul basyirah, Anda hanya bisa mengimani saja. Dipaksa untuk beriman, itulah Allah. Jadi wis tidak menyebut apapun. Jadi hati sampai diem, tapi hatimu kudu rasane kudu berjalan, imane kudu melaku. Dikatakan iman yang melaku tatkala hatimu itu sudah tidak melihat, tidak percaya atas makhluknya yang berperang, atas makhluknya yang mendengarkan, atas makhluknya yang melihat, atas makhluknya yang berucap, atas makhluknya yang berafal, bergerak dan lain sebagainya. Itu caranya. Jadi untuk menghilangkan yakfur bitahud, membersihkan kotoran hati dengan syu'arul basyirah, dengan dzikir sirul asrar, praktek lewat syu'arul basyirah. Ini pintu pertama, rasa atau iman. Contoh, sampean Bu ning pawon biasa lek uleg-uleg ta Bu, masak mususi beras, ngirisi brambang, daripada jenengan iki ngomong ngalor ngidul gak karuan, mending Anda hatimu gunakno
Dzikir sirul asrar lewat syu'arul basirah. Ngene, ati sampean sadar yen terjadinya af'al ini, pekerjaan, gerakan, hati sampean harus ngerasakan iman di situ yang berperan Allah. Ojo wedi gendeng gak? Walaupun nantinya akan jadi orang gendeng. Sing ngelokne iku sing njaba, bukan sampean. Nek sampean iku penak wanteng, enak. Di situ nanti manakala diterjadikan seperti terjadine Siti Zulaikha melihat gantengnya Nabi Yusuf, jadi sampai ngirisi brambang sampai entek, sampai ngenei tri gak kroso, wis manuto ae. Apa kok yang ngono Gus, ngirisi tomat akhirnya kekiris sampai tangane, yo apa jari sing duweni settingan. Artinya ngene asline ayat iku, Siti Zulaikha iku kan difitnah nyenengi Nabi yo, memangnya yo perdebatan ono bukti klambi geger Nabi Yusuf suwek, gak suwek ngarep tapi suwek mburi, tetanda Nabi Yusuf melayu kandoli. Siti Zulaikha ngono wayu pau nggih, cara saiki ngono mungkin ya kaya Desi Ratnasari BE kelap-kelip ngono, mripate blolak-blolok ngono, sak terbang mripate. Iku sak temene ngene lho Bu, kan para pelayan wedok-wedok wae kuwi jenenge apa? Pelayan-pelayan itu dicekeli apel sama lading satu-satu, Nabi Yusuf dikongkon liwat. Artinya gini, Anda kalau hati sudah menikmati bertemu Allah dengan istiqomah dzikir sirul asrar, wallahi billahi, hatimu akan tidak mencintai siapapun kecuali Allah, dikarenakan hatimu terbuai dengan nikmatnya bertemu Allah. Gus, engko ana kono gak gendeng Gus. Wis, sampai nek wis mikir ana kono wedi koyo ngono, gak usah pikir-pikiran, gak naik-naikan. Perkara apa yang di tengah terjadi perjalanan wis ra usah dipetung, tidak usah dipikir, ngerti ya perjalananmu itu settingane Gusti Allah. Wis kari mengikuti setting kayak kakean. Cetha nggih, bahlah wong liya ngarani jenengan iki orang majnun, orang gak waras, kentekan pil, sesat. Wis biarin. Kurang ya apa Rasulullah itu dilokno seperti itu, beliau masih tetap berjalan membimbing umat, tetap berjalan hati menuju satu kebenaran dinul haq itu. Ingat, Allah memberikan pilihan terhadap jenengan. Dunya saisine dadi inten mutiara yang paling berharga, yang paling mahal, ditukno nang sampean, ambek dituki tentang Allah akhirat iki milih di terserah jenengan. Sampai Allah dawuh ini, orang yang tidak beruntung adalah orang yang menjual belikan akhirat ditukar dengan dunia. Kalau ngomong bahasa ilmu Pak, kita menolak dan membatalkan ilmu hakikat
kita mengesahkan ilmu syariah. Laksana seperti itu. Rasulullah memberikan satu ajaran atau pitutur. Dunyane yo gawin, akhirate yo oleh. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi manakala Anda berprinsip gak lalion daunya urusan daunya tak main, terus akhirnya jenengan keluar dari zona syariat, keluar dari zona duniawiyah, anak bojo penggawean dunya brono sampai tinggalkan. Sing penting antiku dzikir lewat syirul asrar nuju fana utikri, beres terus urusan ngelokno wong liya ngelokno aku gak sembayang, bah. Urusan wong liya ngelokno aku sombong, bah. Urusan wong liya ngelokno aku, bah. Lah piye Pak ditaruh Cak Sam teng pundi? Ya kawi dekai. Ambek sikile dulinan bludukan ngeten iki. Ditakoki gak jawab, diundangi tahlilan ya ora teko. Akhirnya takok bojone, bojomu mulai kapan koyok ngono iku? Embo gara-gara ngadeng Jaya Baru Pak, sakniki gak tambah bener, tambah ngeliyeng. Kula ditinggal gak tahu dingoni, nafkah batin nafkah lahir mboten nate, anake dijarno. Pun setahun niki kula dijarno gledak nganggur suwe kula. Kula nggih manungsa, nggih butuh ngoten kuwi. Ngene iki aja salahno nek aku arepe selingkuh. Ternyata dicucuk petik tenan. Dus. Wer. Dikandani. Cak Sam dalem. Bojo penomor pira? 31. Sik wayu ya. Nggih. Katut tuwong. Ning ati langsung muncul berontak-berontak. Tak baca Willy. Berarti gak cocok. Nggih? Gak cocok. Masalahnya mang wis ditinggal. Nek jawab ngene cocok. Alhamdulillah. Aku gak abot-abot nggawa beban. Didelek. Enteng. Lah ngeten nggih? Nggih. Bagaimana mensikapi seseorang yang ngambil keputusan seperti itu? Kula niku dielingno Gusti Allah. Son aja kakek codot. Ngono kuwi yo gak salah munggo nang aku. Munggo hakikat iku yo gak apa-apa. Krono hakikat iku hanya menyentuh substansine ning roh utawa ati, tapi tetep munggo syariat nguniku ya bermasalah, wujudnya bermasalah, akhirnya gawe guneme wong wis mau macem-macem. Cak Sam dalem sampean gak apa-apa nggih ditinggalno anak bojo donya brana, kula malah alhamdulillah. Bener wis ngoten niku, bener. Tapi nek jawab sing kaya ngarep mang, berarti jalurmu gak ono kono. Aja dipaksa jalur kono. Jalurmu berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Paham nggih maksud kula? Oke, tak lanjut. Kalau syu'arul basyirah itu tetap kau kumandangkan. Nanti menuju pintu yang kedua Allah memindahkan ruh panjenengan di ainul basyirah. Apa ainul basyirah itu? Bertemunya ruh terhadap Allah. Allah akan memapak. Apa ya memapak rek? Jemput lak marahin aku main.
menyambut di pintu musyahadah. Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat kon rene, wong kae malaikat kon rene. Akhire mlebu, jenengan dirangkul. Jenengan di pokoknya apa ya, wong klimak iku lah wis lepas sembarang kali lho Pak ya. Kelambi wis gak ana, kathok njero wis gak ana, la wego ngene iki. Umpama tak ibaratnya seperti itu, bojo lanang suami istri bila mana kumpul kok sik pakai jin pakai anu wis gak cocok, harus lepas semuanya. Pingin ditutupi yo ana njero sarung wong loro utawa spray ditutupi spray. Artinya gini, Allah akan memapak menyambutmu. Marhaban ya kekasihku, ya khalili, marhaban ya wali, marhaban ya habibi. Selamat datang hei kekasihku. Karena sampai wis pelepas selain Allah. Makanya kemarin saya ceritakan ada calon kekasih Allah bisanya sholat sodakta bener ketika ada di gunung lepas mudo blejet. Iku isyarah maksudnya hatimu sudah lepas dari pengakuan apapun atas kemakhlukannya. Baru itulah disebut ainul basirah. Ain itu adalah melihat satu paket dengan ketemu. Munculnya syu'arul basirah mudin maneh itu sebab ada dua unsur, siji keterangan, loro yang membawa keterangan yang disebut sebagai rasul. Keterangan iki mentaukiti bahwasanya wujudnya Allah itu hidup itu. Akhirnya muncul hati sampai iman rasa tadi yang kami sebut sebagai syu'arul basirah. Udah, setelah itu jalankan syu'arul basirah ini. Caranya bagaimana sampai menjalankan syu'arul basirah? Itulah zikir yang tidak berucap, zikir yang sudah tidak berlafaz. Hatimu sadar dan menyadari lewat iman dan merasakan bahwasanya hidup itu wujudnya Allah yang berperan dari segi apapun. Diteruskan, laksana sampai tak kasih tahu. Iki misalnya tisu sampai gak ngerti, tak tutupi goblok. Iki tisu tak tutupi. Iki gambaran munculnya sirul asror nangati sampean. Ibu bapak, di dalam kopiah ini ada tisu Pak, warnanya putih, cirinya bla 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 bla. Hati sampean yakin kalau di dalam kopiah itu ada tisu. Bapak ibu, wujudnya Allah itu hidup, yang huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, yang berperan dari segala apa yang di awal dan di akhir, di dalam dan di luar. Andai kata hatimu yakin itu Allah wujudnya, itu berarti Anda sudah mengenal sirul asror pertama. Pintu pertama disebut syu'arul basirah. Yes. Jangan berhenti di sini. Anda harus menyatakan, mewujudkan wujudnya tisu. Anda harus bertemu terhadap tisu. Anda harus melihat terhadap tisu yang sudah saya kasih ciri-ciri tadi.
Anda harus sampai pada ainul basyirah niki Pak Bu, harus. Caranya bagaimana? Ya terus kumandangkan terus syu'arul basyirah itu di hatimu. Baik ketika jasad ini melakukan sholat secara syariat ataupun aktivitas di luar sholat secara syariat, aktivitas apapun, Anda harus sampai ke ainul basyirah. Caranya bagaimana? Ingat, syu'arul basyirah fungsinya adalah untuk menghilangkan cinta atau iman dalam hati selain Allah. Syu'arul basyirah, Anda juga begitu. Anda harus membuka koplok iki Pak Bu. Buka koplok iki. Hilangkan koplok iki. Ya koplok ini yang dimaksud at-taghut. Bukan perkarane at-taghut itu bisa menutupi Allah, enggak loh ya. Mau kalian pun salah paham. Bukan kopiah ini yang bisa menutupi wujudnya tisu, bukan. Bukan. Bapak Ibu, secara akal memang koyo sing nutupi tisu itu adalah kopiah, koplo. Memang secara akal taghut itu bisa menutupi Allah di dalam mata hatimu. Akhirnya mata hati yang disebut imanul haq gelap. Sebenarnya bukan. Adanya taghut itulah yang menjadikan jagate hatimu itu gelap, kue melek. Tapi gak ketok sebabnya kuwi ana nggo ruangan lampune gak murup. Ayo gak percaya mlebu kamar engko lampune patenono kuwi ora bakal melek mecicilo walaupun matamu iku melek sak terbang tetap nggak bisa melihat apapun di depanmu karena cahaya makrifat tidak didatangkan. Ingat tadi saya katakan nur itu akan datang manakala di dalam hatimu itu berkumandang zikir. Allah akan menurunkan cahaya makrifat dalam hatimu manakala hatimu berzikir pada Allah. Kalau sudah terang, kuwi ora bakal maidu terhadap kondisi apapun. Hatimu tidak akan pernah menelongso dengan keadaan apapun. Ada uang buat bayar, buat makan, tidak ada uang, yo gak protes. Karena apa? Karena hatimu sibuk melihat Allah. Bagaimana caranya sampai membuka hijab itu? Ya dengan syu'arul basyirah terus sampai genahno. Nanti Allah sendiri yang akan meletakkan, menarik roh itu dari syu'arul basyirah menuju ainul basyirah. Kalau sudah di ainul basyirah, inilah yang disebut roh sudah bertemu Allah. Syaratnya bertemu Allah, perkara selain Allah dalam hatimu sudah tidak ada, termasuk aran roh yang menghadap. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang melihat dan nama yang dilihat dan mata untuk melihat itu sudah tidak ada. Kopiah iki dibuka utawa dielih, dibuang. Akal ngomong, oh iya iku wujude tisu. Ampun berhenti di sini. Tadi mengapa dikatakan la ibsarun wa mubsarun? Yang melihat dan yang dilihat tidak ada, dan mata untuk melihat itu sudah tidak ada. Artinya sudah fana aran-aran itu, sehingga inilah yang kami sebut laisalahu kamislihi syai'un. Tandane apa? Atimu iku damai, tentrem, wis gak ono nikmat. Nek gak nikmat sing koyok ngono kuwi.
Kedua, hatimu sudah tidak ada pengakuan dirimu. Umpama diakokno iku akune Allah. Ngeten niki Pak. Kondisi yang seperti ini Bapak, Ibu, secara otomatis hatimu dilalaikan dengan kenikmatan dunia. Itu cara untuk kita menuju ainul basirah. Kalau sudah ainul basirah Bapak Ibu, maka di situ sak klik sak jangkah ke hakul basirah. Allah menaruh di situ hakul basirah. Apa? Menyatakan, oh iya tisu, udah hatimu sudah hanya beriman pada tisu. Laksana iki kok kira hatimu iku onde-onde, oh iki jemblem, oh ini ute-ute, oh ini nggak bisa Pak Bu. Artinya kalau hatimu sudah ditaruh Allah di hakul basirah, Anda itu sudah tidak melihat selain Allah. Imanmu pasti terhadap hanya pada hidup Allah itu tadi. Jadi umpama bojo sampai ngoceh-ngoceh, oh Gusti Allah nyeladu, garwa sampai jaler kei blonjo ukeh uto didik, oh Gusti Allah belanjani semene. Wis kan ati sampean wis amarah niku wis ketemu. Amarah itu sudah jinak sekali. Itulah yang kami sebut tidak mudah hatimu dikuasai nafsu amarah. Nek hati sudah tidak dikuasai amarah, nafsu amarah, maka gak mudah keluar penyakit, khusus penyakit hati. Bila mana kau mengindap penyakit zahir, apakah itu kanker, apakah paru-paru, apakah ginjal, apakah apapun, tatkala hatimu sering bertemu Allah, maka itu loh terapi yang paling mujarab untuk penyakit jasad. Gak usah bingung jenengan sing duwe lara kanker, lara apa wae, wis gak usah bingung, terapi yo dengan berzikir pada Allah.